قبلت والشوق طار والقلب سما نحو السماء مترنما لا تنقضي أنت لي روحي دواء رمضان 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 يا حبيب رمضان رمضان ليتك دوما قريب فيك الحب أما الإيمان يا خير ساد رمضان يا شهر القرآن فيك أدوه حلاوة الإيمان لا تنقضي أنت لي روحي دواء رمضان 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 يا حبيب رمضان رمضان ليتك دوما قريب Ramadan, aku bersyukur ada di bulan Ramadan, bulan penuh keberkahan, penuh pengampunan, tidak akan aku sia-siakan. Ramadan, aku ingin berkawan, menjalankan setiap ketaatan, menjauhkan diri dari kemaksiatan. Ramadan, penantianku tak pernah bosan, selalu berujung pengharapan. Semoga kita selalu dalam keberkahan. Ramadan, bersamamu aku ingin menjalankan perintah pemilik kehidupan agar cintanya selalu menjadi teman. رمضان 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 يا حبيب رمضان رمضان ليتك دوما قريب ليتك دوما قريب. Masya Allah, Alhamdulillah telah kita dengarkan bersama lantunan lagu Ramadan. Semoga kita termasuk orang-orang yang bergembira dengan hadirnya bulan Ramadan. Amin ya Rabbal Alamin. Minuman sehat segarkan badan, tidak lupa sayur, buah dan ikan. Mari maksimalkan waktu di bulan Ramadan agar terisi penuh dengan kebaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ja'alal qalama lil kitabah wal kitabah lil qiraah wal qiraah lil ibadah wal ibadatu lillahi ta'ala. Salatan wa salaman ala nubuwah asyrafil bariyah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengucap Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Zat yang Maha Rahman serta Rahim, yang telah memberi kita nikmat begitu istimewa. Maka sudah sepatutnya kita sebagai hambanya selalu bersyukur
janganlah menjadi kufur agar terhindar dari siksa kubur. Salawat serta salam marilah kita sanjungkan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menuntun umatnya dari zaman kebodohan menuju zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Agar seluruh rangkaian risalah Ramadan hari ini dapat berjalan dengan lancar dan dilimpahi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah dengan bersama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pendengar setia RRI program 1,96,4 FM dimanapun Anda berada, dan ibu-ibu yang telah hadir di studio, Masya Allah, tentu senang sekali kami dapat menyapa Anda kembali dalam program Risalah Ramadan yang akan menemani Anda menjelang berbuka puasa. Saya mengucapkan terima kasih, syukron lihudurikum, karena setelah kegiatan seharian, rasa lemah, letih, dan lesu bukan menjadi suatu halangan untuk kita bersua di bulan yang penuh makna ini. Nantinya kita akan sama-sama mendengar tausiah dan berdoa kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Semoga segala pinta kita dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan memohon ridhonya, saya Ibu Zia Wisnu yang akan memandu acara Risalah Ramadan dengan tema Kunci Membuka Pintu Hidayah di Bulan Ramadan, kurang lebih selama 30 menit ke depan. Dan juga telah hadir bersama-sama di studio ibu-ibu dari Majelis Taklim Nur Anisa Bayangkari cabang Kepulauan Yapen. Bagaimana kabarnya ibu-ibu? Masya Allah, masih tetap semangat ya. Dan juga telah hadir narasumber hari ini, Al-Mukarram Ustadz Firmadi Saleh LC MPDI. Bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Beliau merupakan pendiri sekaligus pimpinan Markas Ahlul Quran Kabupaten Kepulauan Yapen. Dan nantinya setelah tausiah saya juga akan memberikan kesempatan kepada ibu-ibu di studio pada sesi tanya jawab yang pastinya bermanfaat untuk kita semua. Pendengar setia RRI dimanapun Anda berada, dan ibu-ibu Majelis Taklim yang telah hadir di studio, langsung saja marilah kita simak bersama Risalah Ramadan dengan tema Kunci Membuka Pintu Hidayah di Bulan Ramadan yang akan disampaikan langsung oleh Al-Mukarram Ustadz Firmadi Saleh LC MPDI. Dengan segala hormat beliau disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail ihdinas siratal mustaqim. Assalatu wassalam ala asyrafil anam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Alhamdulillah, senang sekali rasanya kembali kita berjumpa dalam program Risalah Ramadan bersama seluruh pendengar RRI di mana saja berada, yang tentunya pada kesempatan ini tampil dengan sangat cerah dan juga menyegarkan, ibu-ibu yang begitu kompak dari Majelis Taklim Nur Anisa Bayangkari. Semoga sehat-sehat semua ya ibu-ibu. Alhamdulillah, kita mengucap syukur kehadirat Allah teriring salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala memiliki banyak sekali nama-nama. Nama-nama tersebut sekaligus memanifestasikan bentuk daripada sifat-sifatnya. Kita mengenali ada 99 nama yang diperkenalkan Allah kepada kita. Dari sifat-sifat yang begitu berkuasa, sifat yang lembutnya, dan seluruh sifat-sifatnya. Tetapi ternyata Allah memulai mewakilkan sifat-sifatnya, memperkenalkan kepada kita dengan dua sifat yang paling utama, yakni sifat yang kita sendiri baca barusan, Bismillahirrahmanirrahim. Ada dua sifat yang diperkenalkan Allah kepada hambanya,
yakni Dia adalah Maha Pengasih, Dia juga adalah Maha Penyayang. Dua sifat ini saya terangkan sedikit supaya kita mampu menemukan kunci hidayah. Dua sifat ini Allah berikan kepada makhluknya, tetapi ada yang diberikan secara umum, ada yang diberikan secara terbatas, khusus kepada sekelompok hamba-hambanya. Allah memberikan sifat rahmannya, sifat kasih sayangnya ini kepada seluruh makhluknya, yang taat dan yang tidak taat, yang muslim bahkan yang tidak muslim, manusia maupun binatang, seluruh yang disebut makhluk, semuanya berjalan di dalam kasih sayangnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah sifat rahmannya. Kemudian Allah letakkan sifatnya, karunia-Nya yang lebih besar lagi yang disebut dengan rahim. Sifat rahim ini tidak diberikan kepada seluruh makhluk, tetapi hanya diberikan kepada makhluk yang mampu taat kepada apa yang diperintahkan, apa yang dilarangnya. Dengan hal ini kita biasa menyebutnya orang-orang beriman dan orang-orang yang bertakwa. Pertanyaannya, apakah rahmannya Allah yang diberikan kepada kita ini sudah mampu menjadi kunci untuk menemukan rahimnya Allah? Rahmannya Allah yang diberikan kepada kita dan semua manusia, apakah rahman ini sudah bisa menjadi kunci untuk kita menggapai rahimnya Allah yang tak terbatas itu? Inilah yang ingin kita angkat sebagai tema. Tetapi untuk mengingatkan ibu-ibu sekalian yang ada di studio serta pendengar RRI di mana saja berada, kita biasa membaca ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Biasa juga kita baca di dalam doa kunut, Allahumma hdina fi man hadait. Ya Allah, berikanlah kami hidayah sebagaimana orang-orang dulu yang telah Engkau beri hidayah. Jadi kita meminta hal yang sama. Tetapi yang unik adalah Allah juga mengatakan di dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrah. فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ. Demikian gambaran Quran berdasarkan firman Allah. Saya mendengar ada kabar yang sampai ke telinga saya bahwa ibu-ibu dari Majelis Taklim Nur An-Nisa itu ada beberapa orang yang pandai mensyarah, atau ada beberapa orang yang pandai untuk mensari tilawahkan. Barangkali ada yang berkenan ibu-ibu dari ayat tadi yang saya baca. Silakan, ada Bu? Saya Pak Ustaz. Artinya, barang siapa yang dikehendaki Allah akan mendapat hidayah petunjuk. Dia akan membukakan dadanya untuk menerima Islam. Dan barang siapa dikehendakinya menjadi sesat, dia jadikan dadanya sempit dan sesak, seakan-akan dia sedang mendaki ke langit. Terima kasih Pak Ustadz. Alhamdulillah, tidak salah apa yang dikatakan orang. Ibu-ibu sekalian, Allah menghendaki hambanya dan ada yang tidak dikehendaki hambanya. Bila dikehendaki hambanya,
Allah buka dadanya menjadi lapang untuk menerima segala yang ada di dalam Islam. Inilah salah satu bentuk yang biasa kita sebut dengan hidayah. Hidayah itu dari kata hada, yakni petunjuk atau bimbingan khusus kepada arah kebaikan. Karena banyak juga petunjuk yang mengarahkan kita bukan pada kebaikan. Ayo pergi berjudi, ayo pergi ini dan itu. Yang tidak, itu juga petunjuk. Tetapi petunjuk yang khusus mengarahkan kebaikan, hanya itu yang disebut dengan hidayah. Salah seorang ulama, Ibnu Katsir, mengatakan bahwa hidayah itu petunjuk sifatnya halus. Yang melakukan itu adalah Allah. Makanya tadi si pembaca sari tilawah, ibu yang membaca sari tilawah mengatakan, barang siapa yang dikehendaki Allah maka dibukakan dadanya. Jadi Allah memang pelakunya yang memberi orang hidayah atau yang tidak memberi orang hidayah. Nah, petunjuk ini biasa kita ibaratkan seperti orang yang sedang berkendara, di pinggir-pinggir jalan ada rambu-rambu lalu lintas. Ada rambu lalu lintas, kapan itu tikungan tajam, kapan itu tanjakan, berapa kecepatan. Itulah sebenarnya hidayah. Tetapi yang namanya pengendara, ada yang bisa membaca, ada yang tidak bisa membaca. Yang bisa membaca petunjuk itu, itulah orang yang diberi hidayah. Tetapi orang yang melewatkan begitu saja, itulah orang-orang yang ditutup hatinya dari menerima hidayah. Jadi satu poin yang pertama ingin saya sampaikan, hidayah ini hak prerogatifnya Allah. Yang kedua, sekalipun Allah yang punya hak, tetapi kita diwajibkan untuk mencari. Ibarat orang memancing, dapat ikan atau tidak dapat ikan itu urusan Allah. Tetapi apakah kita bawa pancing atau tidak? Apakah kita pergi ke laut apa tidak? Jadi ada ikhtiar di dalam mencari, lalu ada kehendak Allah di dalam memberi. Barangkali begitu. Mudah-mudahan setiap petunjuk-petunjuk Allah itu bisa kita jadikan sebagai kunci-kunci keselamatan. Sebab tidak ada lain, orang hanya bisa ibadah kalau ada hidayah. Dan tidak bisa orang dapat hidayah bila bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Barangkali begitu, ibu-ibu sekalian. Saya kembalikan. Masya Allah, itu tadi tausiah yang telah mencerahkan hati kita semua. Saya yakin sudah ada pertanyaan di benak-benak ibu sekalian. Maka dari itu saya akan membuka sesi tanya jawab dengan memberi kesempatan sebanyak 5 penanya. Kepada ibu-ibu yang ingin bertanya, disilahkan. Silahkan ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Hajah Sutini Borut. Yang ingin saya tanyakan Pak Ustadz, apa itu hidayah? Kalau memang artinya petunjuk, mohon penjelasan petunjuk seperti apa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, pertanyaan dari Ibu Hajah Sutini Borut seolah ingin mendetailkan kembali apa yang kita sampaikan barusan. Jadi hidayah ini karena dia biasa kita dengar petunjuk, petunjuknya seperti apa? Petunjuk itu ada macam-macam. Ada petunjuk yang diberikan kepada kita setelah kita bertanya, di mana itu lokasinya RRI? Oh, di sana. Belok ke sini, jalan ke sini, ada petunjuknya. Tetapi ada juga petunjuk yang memang kita bawa sejak lahir. Sebagaimana saya katakan bahwa petunjuk itu adalah cara Allah membimbing hambanya untuk mengarah kepada kebaikan. Ibu lihatlah bayi ketika dia lahir. Saat bayi lahir ini siapa yang memberitahukan bahwa tempat masuknya makanan adalah mulut? Kenapa ketika dia mengambil makanan tidak masuk ke telinga? Bukan dia masukkan ke bagian lain, tetapi kenapa dia arahkan ke mulut? Ini adalah atas bimbingannya Allah. Inilah yang disebut hidayah fitrawi. Hidayah yang kita sudah bawa secara fitrah.
Hidayah ini kemudian terasa terus menerus keseharian. Apakah kita tetap mengikuti petunjuk-petunjuk Allah, baik melalui agama yang telah diadakan kepada kita, atau melalui petunjuk-petunjuk nasihat, petunjuk-petunjuk yang lain yang memberitahukan kepada kita ini baik atau buruk. Jadi bila ada tersampaikan kepada ibu ini baik atau buruk, dan diberitahukan bahwa yang ini yang baik, yang ini yang buruk, itu sesungguhnya adalah wujud daripada hidayah yang mendatangi ibu. Tetapi apakah kita mau menempuh jalan itu, semuanya diserahkan kepada kita. Betapa banyaknya bapak polisi yang standby di lampu merah, tetapi berapa banyak orang yang menerobos lampu merah. Itulah artinya, boleh jadi Allah memberi kita petunjuk, tetapi kita sendirilah yang menolak itu petunjuk. Nah, apa bentuk-bentuknya? Petunjuk fitrawi, petunjuk nasihat, petunjuk yang sudah ada di dalam agama. Bahkan kajian-kajian seperti ini juga merupakan jalan menuju hidayah. Tetapi apakah kita mengambil itu semua untuk dijadikan hidayah? Semuanya diserahkan kembali kepada kita. Baik, barangkali begitu, Ibu. Baik, mungkin masih ada yang ingin bertanya atau yang belum paham terkait materi hari ini. Dipersilahkan ibu-ibu. Saya Pak Ustadz. Silahkan ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan, nama saya Andi Eka Salman. Yang saya ingin tanyakan Pak Ustadz, bila seseorang sudah mendapatkan hidayah, bagaimanakah supaya hidayah tersebut tidak hilang dari diri kita? Mohon penjelasannya, demikian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi bila Allah telah memberi petunjuk kepada kita, bagaimana supaya petunjuk itu tidak hilang? Ada dua cara Allah memberi petunjuk. Yang satu, saya ingin ibaratkan supaya kita lebih bisa mengenal. Ibu-ibu mengenal ada aplikasi namanya Google Maps, ya, tahu ya. Jadi kalau kita mencari alamat, ada suara-suara di Google Maps itu, belok kiri, belok kiri. Kalau kita belok kiri, maka kita akan diarahkan terus sampai ke tujuan. Itu bentuk hidayah. Kira-kira bagaimana orang kalau disuruh belok kiri, dia tidak belok kiri. Ada belok kiri, ternyata ibu lurus. Maka Google Map akan mengganti jalurnya, mencarikan kita jalur lain untuk kita bisa kembali. Putar balik, putar balik. Tapi kita tetap tidak putar balik. Kita justru tetap jalan terus. Tidak pernah itu Google Map mengatakan, tidak mau dengar, tidak mau dengar. Google Maps tetap mengatakan, belok kiri, akan dicarikan jalan yang lain. Jadi ada hamba Allah tuh diberi hidayah, petunjuk oleh Allah, tetapi di dalam pelaksanaan petunjuknya itu, dia dapat kehilapan-kehilapan, kesalahan-kesalahan, lupa. Allah kasih lagi hidayah di cara yang lain. Contoh begini saya kasih. Ibu nonton video-video pendek dari YouTube, dari TikTok, dari Facebook, dan lain-lain sebagainya. Saat itu ibu renungkan apa yang ada di dalam video itu. Wih, benar sekali. Sebentar ini saya mau insaf sudah. Saya mau ibadah sebentar. Akhirnya sudah ada di dalam hatinya, mau insaf. Dia scroll lagi. Yang joget lagi yang muncul. Lupa tadi itu keinginannya mau insaf. Muncul lagi video-video yang lain yang menasihati. Mau lagi. Begitu dia selesai simpang HP-nya, dia lupa tadi keinginannya. Saya mau baik ini, saya mau ibadah ini. Lupa lagi. Itu berarti dia disuruh belok kiri, tidak belok kiri. Nah, ada lagi tiba-tiba chat dari temannya masuk. Yuk pengajian yuk. Berarti Allah kembalikan dia ke jalan hidayah yang baik. Karena kepengen Allah menjadikan dia baik. Begitu. Nah, yang kedua, ada orang begitu dia ikuti Google Map, disuruh belok kiri malah lurus, langsung hilang sinyalnya. Langsung mati HP-nya. Itu seolah-olah Allah mengatakan, ya sudah, kalau kamu tidak mau dibimbing, ya silahkan saja. Nah, itu. Jadi bagaimana hidayah itu? Supaya kita tetap ada. Yang pertama, ikutilah apa yang dibimbingkan oleh Allah.
Allah membimbing hidayah itu melalui hati kita. Dan apa yang dia katakan hati kita, ikutilah kata hati itu. Karena itulah petunjuk Google Maps-nya untuk kita jalani kehidupan. Saya yakin saat kita berbuat dosa, saat tubuh kita melakukan, ada sesuatu di dalam diri kita yang berteriak, ini dosa. Sebenarnya ini dosa, berhenti lakukan. Jangan lakukan, stop sudah lakukan ini. Ikutilah kata-kata itu, insya Allah selamat sampai tujuan. Barangkali begitu Ibu. Masya Allah, makin menarik sekali ya ibu-ibu. Mungkin masih ada dari ibu-ibu yang ingin memahami lebih dalam terkait hidayah. Silahkan ibu-ibu. Saya Pak Ustadz. Ya Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Dina Sabto. Yang ingin saya tanyakan Pak Ustadz, kenapa ada seseorang saat hidupnya dia soleh, ketika meninggal su'ul khotimah? Demikian pertanyaan saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mengapa ada orang sehari-harinya soleh, begitu meninggal su'ul khatimah, tidak sempat baca la ilaha illallah, bahkan matinya nyebut nama-nama yang lain? Ya Allah, nauzubillah min zalik. Kenapa ada hal yang demikian? Dalam hidupnya sudah dibimbing hidayah. Hidayah itu dia ikuti, lalu terlihatlah amal-amal yang begitu solehnya sehingga nampak pada orang, oh ini orang yang soleh. Lalu kenapa orang yang soleh ini bisa su'ul khatimah? Jawabannya bisa karena dua hal. Satu, faktor internal, dan dua, faktor eksternal. Faktor internal ini, kesolehannya tidak diikuti ilmu, sehingga hidayahnya gampang berubah arah. Begini contohnya, ketika dia sudah sholat 5 waktu, pengajian di mana-mana, istiqomah, alhamdulillah, berarti sudah dapat hidayah. Hidayahnya diikuti sehingga soleh. Tetapi begitu ada permasalahannya, larinya dia ke dukun, karena di dalam hatinya ada orang pintar di situ. Karena ada orang pintar di sana, dia pergilah ke sana. Jadi faktor keyakinannya di dalam yang tidak kuat, ilmunya yang tidak mumpuni, sehingga sedikit godaan melencengkan akidahnya. Keluarlah dia daripada hidayah Allah. Kemudian ada faktor eksternal, yakni hidayah Allah ini sudah ada pada seseorang. Cuman ada gangguan-gangguan dari luar yang bisa menghilangkan hidayah. Saya kasih contoh. Ada suami sudah iktikad, pokoknya mulai sekarang saya berhenti merokok. Saya tidak mau merokok. Istrinya bilang, alhamdulillah bapak sudah tidak merokok. Anak-anak bilang, bapak sudah berubah, sudah tidak merokok lagi, wajahnya lebih cerah, alhamdulillah. Bapaknya sudah tidak merokok. Berangkatlah bapak ketemu teman-temannya. Begitu ketemu teman-temannya bilang, silakan Pak, 1 batang. Ditarik kembali itu 1 batang. Akhirnya kembali merokok. Berarti ada faktor gangguan eksternal. Ada faktor gangguan eksternal yang mana bila kita bertahan di dalam apa yang kita yakini, apa yang kita niatkan tadi itu, maka hidayah tetap berada di dalam diri kita. Tetapi bila kita sendiri berpaling, berarti kita sendiri yang memalingkan itu. Pertanyaannya, bagaimana kalau itu terjadi persis di akhir hayat kita? Misalnya begini, ada orang yang sehari-harinya 5 waktu, tiba-tiba 1 waktu pulang dia berkantor, dia tidak sholat. Tidak usah dulu sholat, saya lagi capek. Begitu sampai di rumahnya asar dia kecapean, maghribnya dia bilang, Pak, bapak tidak sholat maghrib. Tunggu dulu mah, bapak belum mandi. Main HP dulu di situ, habis itu isya. Bapak belum sholat maghrib ini. Sudah masuk isya, tunggu mak, saya ini lagi capek sekali. Begitu dia capek sekali, dia tidur. Ternyata saat dia tidur, dia bilang begini, besok sudah subuh saya sholat lagi, karena saya lagi capek ini. Begitu dia tidur, dia tidak bangun-bangun lagi.
berarti hidayahnya Allah melenceng di akhir hayatnya. Nah itulah yang paling kita khawatirkan. Ada faktor-faktor dari luar diri, kecapean, kesibukan dan lain-lain sebagainya. Makanya kalau ada kesempatan mengikuti hidayah, ikutilah saat itu juga. Sebab boleh jadi saat ibu mengatakan nanti, sebentar, boleh jadi itu justru mengantar ke langkah dan napas terakhir kita, yang justru mengeluarkan kita dari Islam dan dari kehidupan ini dalam keadaan yang suul khatimah. Intinya ikuti apa yang telah ibu lakukan dalam kebaikan. Teruslah berbuat baik, karena kita tidak tahu di perbuatan baik mana Allah mencabut nyawa kita. Hentikan dan stop berbuat buruk, karena kita tidak tahu perbuatan buruk yang mana yang akan mengakhiri hidup kita. Terima kasih, barangkali begitu ibu. Alhamdulillah, semakin seru pembahasan di sesi tanya jawab ini. Saya akan memberikan kesempatan kepada ibu-ibu yang ingin bertanya. Silahkan ibu-ibu. Saya Pak Ustadz. Silahkan ibu. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Pramdani Sineri. Yang saya ingin tanyakan Pak Ustadz, adakah hal-hal yang bisa membuat Allah mencabut hidayahnya dari seseorang? Demikian pertanyaan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Adakah hal yang bisa menyebabkan hidayah Allah itu tercabut daripada kita? Pertanyaan ini jeli dari ibu penanya, terima kasih. Jadi di dalam ajaran agama kita ada satu prinsip, may yahdillah fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Siapa yang diberi hidayah oleh Allah, tidak ada satupun di muka bumi ini yang bisa menyesatkan. Dan siapa yang telah disesatkan oleh Allah, tidak satupun di dunia ini yang bisa memberi hidayah. Ini prinsip. Jadi ibu-ibu sekalian, kenapa hidayah yang telah ada pada kita itu dicabut oleh Allah? Satu faktor, ada orang pinjam uang kepada ibu, janji 1 minggu, sudah hampir 3 tahun tidak dibayar-bayar. Dia datang lagi minta pinjam uang. Apakah ibu ngasih? Jawabannya tidak. Berarti ibu telah mencabut kepercayaan itu dari dia. Maka faktor pertama, Allah memberi kita petunjuk, percaya bahwa Allah kalau saya kasih ini petunjuk, alhamdulillah. Tetapi petunjuk itu tidak kita abaikan, maka Allah mencabut petunjuk itu darinya. Saya kasih kamu hidayah supaya kamu sadar, kamu selamat. Tapi kamu kayaknya ini tidak mau sadar, tidak mau selamat. Saya ambil sudah, saya kasih orang lain. Itu faktor yang pertama. Kemudian yang kedua, ada orang-orang yang dititipkan motor, begitu dititipkan motor, kinclong bensin full. Begitu pulang, kap pecah, bensin habis, ban bocor, disimpan begitu saja, tidak digubris-gubris, tidak ada juga terima kasih. Maka kita bilang, aduh kalau cara pakaimu begini, tidak akan saya kasih lagi kamu. Ini berarti kita cabut lagi kepercayaan. Allah itu memberikan kita hidayah. Nih, saya kasih kamu kesehatan, kesehatanmu kamu pakai ibadah. Saya kasih kamu harta, hartamu kamu pakai ibadah. Saya kasih kamu ini dan itu, semuanya kamu gunakan untuk jalan yang baik. Itu ada petunjuknya Allah. Tetapi tidak pernah diikuti. Berapa banyak orang yang sehat, pandai lari berkilo-kilo, tapi tidak bisa jalan pergi di masjid. Ada orang sehariannya rebahan, waktunya kosong, diajak pengajian tidak mau, lagi sibuk katanya. Bila ada hidayah seperti ini, tetapi kita lebih memilih jalan yang lain, jalan itulah yang diperkenankan Allah, Allah cabutlah jalan. Terakhir, ibu ngajak orang pergi pengajian, dia bilang, iya makasih. Ibu ngajak lagi di kesempatan kedua, dia bilang, duluan sudah. Ibu ngajak lagi, ibu ini penting loh. Dia bilang, aduh kita masih sibuk ini. Ibu ngajak, tidak pernah mau. Kira-kira pada kesempatan berikutnya ibu masih ngajak gak? Macam kita sudah bete, tidak usah yang ini, itu saja. Jadi Allah itu kadang memberikan kita teguran. Mungkin lewat HP ada tegur, kita biasa saja. Kadang lewat anak itu teguran.
Biasa saja. Kadang lewat kecelakaan, kadang lewat musibah, kadang lewat kesedihan, itu teguran, itu petunjuk Allah semua. Tetapi kembali lagi, begitu terus, maka Allah sudah saya cabut sudah ini hidayahnya. Jadi begitu. Terima kasih. Alhamdulillah, tentunya kita sudah semakin paham ya terkait materi hari ini. Namun saya akan memberikan kesempatan terakhir kepada satu penanya. Silahkan ibu-ibu yang ingin bertanya. Saya Pak Ustadz. Silahkan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Endang Aris. Pertanyaan saya begini Pak Ustadz. Beliau melihat tema kita hari ini, apakah ada hubungannya hidayah dengan bulan suci Ramadan ini Pak Ustadz? Demikian pertanyaan dari saya, mohon penjelasannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tidak kalah menariknya, apakah Ramadan ini ada hubungannya dengan hidayah? Ada satu orang dermawan, dia bilang, saya akan bagi-bagikan kalian 1 juta satu orang. Semua orang 100 orang ini akan saya bagikan 1 juta satu orang. Setelah 1 juta satu orang itu terbagi, mereka semua pulang. Ada yang bawa 1 jutanya ini pergi ke pasar, ada yang bawa pergi ke toko, ada yang simpan di tabungan, ada yang putar menjadi modal, dan lain sebagainya. Beberapa hari kemudian ditanya, bagaimana kabarnya 1 jutanya ibu? Yang mengatakan, aduh sudah habis pak, 1 jam setelah dibagi sudah habis. Ada yang mengatakan lagi, masih ada kok pak, nih masih ada 100-nya, saya masih tabung-tabung. Ada yang mengatakan, sudah jadi 500 pak, sudah jadi 5 juta. Karena 1 juta kemarin tuh saya investasikan, saya putar lagi jadi modal. Bulan Ramadan itu ibarat orang bagi-bagi uang, bagi uang 1 juta. Semua orang muslim di bulan Ramadan dikasih hidayah, dikasih hidayah Ramadan. Mau lihat buktinya? Orang yang bahkan tidak pernah datang ke masjid akan kelihatan di malam tarawih ya. Orang yang bahkan tidak pernah mengaji langsung bilang, insya Allah saya khatam Ramadan ini. Orang yang bahkan jarang infak tiba-tiba infak. Itu hidayah Allah begitu luas di awal bulan Ramadan ini. Tetapi ada yang bawanya hanya ke tempat tidur sehari-hari, tidur, tertidur pula hidayahnya. Sehingga yang tadinya mau khatam 3 kali hanya sampai 3 lembar. Ada yang tadinya mau sholat tarawih sampai 30 hari, malam ketiga sudah tidak kelihatan. Ada juga yang tadinya menabung itu artinya dia kepengen, insya Allah saya kepengen ini. Ya, begitu sampai di malam-malam dekat-dekat Idul Fitri, malam di mana Allah memberikan hidayahnya begitu besar dengan pahala yang lebih banyak lagi daripada sebelum-sebelumnya, dia tergelincir di toples mentega. Apa itu toples mentega? Dia habis bikin toples kue, mentega itu licin bu, apalagi di akhir Ramadan. Ada juga orang-orang yang sampai dia bilang begini, kenapa tidak pergi taraweh? Sayang Pak Ustadz, nunggu check out diskon flash sale ini di Shopee, di Tokopedia, akhirnya hilang semua itu. Yang bertahan hanya orang yang pakai hidayah tadi pertama itu, diinvestasikan, dijadikan modal. Alhamdulillah Allah kasih saya kesehatan, kesempatan di malam pertama ini. Kesempatan ini akan terus saya manfaatkan. Besok datang lagi. Itulah orang-orang yang beruntung dalam bulan suci Ramadan. Jadi kaitan pertamanya, apakah Ramadan ada hubungannya dengan hidayah? Sangat berhubungan. Karena Allah menebar hidayah kepada setiap hambanya muslim untuk memanfaatkan sebaik-baiknya. Bahkan kadang non muslim pun dapat hidayah di bulan Ramadan. Tidak sedikit teman-teman kita yang saat kita puasa dia bilang selamat berpuasa. Ada teman saya masuk marhaban ya Ramadan. Bahkan teman saya ini satu Katolik, dia kirimi saya WA semuanya berbahasa Arab. Bismillahirrahmanirrahim, taqabbalallahu minna wa minkum. Saya tahu dia itu tidak tahu baca itu, tetapi Allah memberi hidayah, dia masuk ke HP-nya. Saking banyaknya hidayahnya Allah di bulan Ramadan. Yang kedua, yang dapat hidayah bukan hanya orang mau ibadah. Orang yang punya ikhtiar untuk mencari nafkah juga dapat hidayah. Akhirnya setiap sore-sore
pusat-pusat takjil bermunculan, dagangan-dagangan online ada di mana-mana. Itu semua bentuk karunia Allah dalam bulan Ramadan. Jadi jangan bilang Ramadan itu tidak ada hubungannya. Justru banyak sekali hubungannya. Tetapi ada satu kata kunci untuk menutup ini semua. Bulan Ramadan itu siangnya kita tidak makan, malamnya kita kurang tidur. Siangnya kurang makan, malamnya kurang tidur. Kira-kira ibu-ibu sekalian dan pendengar RRI di mana saja berada, kalau ada orang kurang makan dan kurang tidur, kira-kira timbangannya seharusnya naik apa turun? Seharusnya turun. Sekarang saya tanya faktanya, setelah Idul Fitri timbangannya naik apa turun? Itulah bentuk hidayahnya Allah. Salah satu bentuk karunia Allah yang seharusnya timbangan turun, kok malah jadi naik. Ya itu. Jadi itu semua karunia Allah itu. Bagaimana hambaku yang menahan dirinya dari lapar, tetap ku berikan sehat. Kalau perlu hal-hal yang selama ini dia berusaha kurangi, saya tambahkan. Sekalipun tambahannya itu hanya tambahan lemak dan lain-lain. Ya, terima kasih. Barangkali begitu. Jadi hidayah Allah dalam bulan Ramadan itu luar biasa banyaknya. Terima kasih. Alhamdulillah, dengan berakhirnya tausiah hari ini, maka tiada kata seindah lantunan doa, tiada syair semerdu senandung zikir. Marilah sejenak kita menengadahkan jemari kita, menundukkan kepala serta hati, memohon kepada Allah dan melangitkan doa bersama yang akan dipimpin oleh Al-Mukarram Ustadz Firmadi Saleh LC MPDI. Beliau disilahkan. Mari ibu-ibu sekalian kita tutup ikhtiar kita dengan sama-sama menundukkan hati dengan penuh harap kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma laka sumna. Ya Allah, untukmulah semata-mata kami sanjungkan puasa kami. Wabika amanna, dan kepadamulah semata-mata kami layangkan iman kami. Wa alaika tawakkalna, dan hanya kepadamulah semata-mata kami sandarkan ketawakkalan kami. Allahumma yassir wa la tu'assir fi syahri Ramadan. Anugerahkan kepada kami kemudahan-kemudahan dan jauhkan kami dari segala kesulitan di dalam bulan Ramadan. Allahumma hdinas siratal mustaqim. Ya Allah, hidayahilah kami semua ke jalanmu yang lurus, ke jalanmu yang engkau ridhoi, ke jalanmu yang kami tentu yakini bahwa itu mampu menyelamatkan kami. Allahumma istaqimna ya Allah. Ya Allah, istiqomahkanlah kami semua. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Demikian tausiah yang syarat ilmu dan hikmah dari penyampaian Ustadz Firmadi Saleh LC MPDI. Semoga apa yang beliau sampaikan dapat kita pahami dan menjadi ilmu yang bermanfaat. Dan semoga kita juga bukan hanya sebagai pendengar, namun sebagai pelaksana sekaligus pengamal atas apa yang telah dibahas pada kesempatan ini. Amin ya Rabbal Alamin. Pendengar setia RRI dimanapun Anda berada dan ibu-ibu majelis taklim yang hadir di studio, demikian rangkaian acara Risalah Ramadan pada kesempatan hari ini. Terima kasih ibu-ibu majelis taklim Nur Anissa Bayangkari cabang Kepulauan Yapen. Terima kasih Ustadz Firmadi Saleh LC MPDI yang telah berkenan hadir membersamai kita hari ini. Saya Ibu Zia Wisnu selaku pembawa acara, serta ibu-ibu majelis taklim Nur Anissa Bayangkari cabang Kepulauan Yapen, mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam siaran ini. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Selamat berbuka puasa dan selamat beribadah. Marilah kita tutup Risalah Ramadan hari ini dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis bersama. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu binurillah wa nahnu binurin nisa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.